Kita sejenak tidak melanjutkan ini, tetapi tetap pembahasan mengenai hadis. Kita akan membahas mengenai peristiwa yang sangat besar yang sering dibicarakan, tetapi penuh dengan kepalsuan atau kebohongan. Itu kisah pembunuhan terhadap Husain bin Ali radhiyallahu anhuma di Karbala. Kita akan bahas sini. Semoga bermanfaat. Merupakan kritik tarikhiyah, sejarah, mendudukkan mana yang sah dan mana yang tidak. Mengambil dasar dari kitab Sahih Bukhari, kitab tersahih sesudah kitabullah, kitab Fadail bab ke-22, bab Manakib Al-Hasan wal Husain radhiyallahu anhum. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Muhadarah ilmiah ini insyaallah taala kita bagi menjadi beberapa bagian atau pembahasan ilmiah. Yang pertama mengenai pembahasan mengenai al-isnad. Yang merupakan kemuliaan dan kekhususan bagi umat ini, yang tidak terdapat pada umat-umat yang sebelumnya. Apakah yang dimaksud dengan isnad atau sanad? Apa? Silsilah? Iya. Al-isnad atau sanad adalah jalannya orang-orang yang meriwayatkan sampai kepada matan, isi atau redaksi dari apa yang dibicarakan, siapa yang berkata. Jalannya orang-orang yang meriwayatkan hadis, meriwayatkan riwayat tersebut, meriwayatkan cerita tersebut. Ya, seperti berkata Imam Al-Bukhari, haddatsani Muhammad bin Al-Husain bin Ibrahim qala haddatsani Husain bin Muhammad haddatsana Jarir an Muhammad an Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dari Muhammad bin Husain
sampai kepada Jarir adalah isnadul hadis, sanadul hadis, jalannya orang-orang yang meriwayatkan hadis sampai kepada sahabat. Kalau yang bersabda itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau sahabat menceritakan perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai kepada tabi'in. Kalau yang berkata atau berbuat sesuatu itu adalah sahabat. Begitulah, dari yang meriwayatkan sampai kepada akhir sanad, jalannya orang-orang yang meriwayatkan dari fulan ke fulan ke fulan dan seterusnya. Ini merupakan kemuliaan, ketinggian dan kekhususan serta keistimewaan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak terdapat pada umat-umat yang lain. Ini yang dikatakan al-isnad. Sehingga sebuah perkataan, baik itu hadis yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam atau kepada selain beliau dari para sahabat dan tabi'in, apabila tidak ada isnad, maka tidak ada arti sama sekali, tidak dianggap, tidak mempunyai asal usulnya. Oleh karena itu hadis-hadis yang beredar tanpa sanad dikatakan hadis tersebut la asla lahu, tidak ada asal usulnya. Karena untuk memeriksa sah dan tidaknya, bagaimana riwayat itu, kedudukan riwayat itu benar atau tidak, harus dengan isnad. Karena itu para ulama kita yang dahulu mengatakan, di antaranya yang terkenal adalah Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, al-isnadu silahul mu'min, fa idza lam yakun ma'ahu silah fa bi ayyi syai'in yuqatil. Al-isnad merupakan senjata seorang mukmin, pedangnya seorang mukmin. Apabila dia tidak memiliki pedang, maka dengan cara apa dia berperang? Kalau tidak ada pedang padanya, bagaimana mungkin dia dapat berperang? Dengan apa? Dengan sesuatu apa dia berperang? Alat apa yang dia pergunakan untuk berperang? Fa bi ayyi syai'in yuqatil. Perkataan Sufyan Ats-Tsauri ini diriwayatkan oleh Al-Imam Hakim di kitabnya Al-Madkhal yang berbicara tentang ulumul hadis. Kemudian perkataan Abdullah bin Mubarak yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim di kitab sahihnya, al-isnadu minad din walaula al-isnadu laqala man syaa ma syaa. Isnad itu bagian dari agama. Kalau sekiranya tidak ada isnad, niscaya siapa saja akan dapat berbicara apa yang ia mau katakan. Siapa saja dapat berbicara apa yang dia mau, kalau sekiranya tidak ada isnad. Dengan adanya isnad, maka diperiksalah benar atau tidaknya yang meriwayatkannya, dia dari siapa, dan seterusnya. Al-isnadu minad din, sanad merupakan bagian dari agama. Ad-din, walaula al-isnad laqala man syaa ma syaa.
Al-Imam Hakim di kitabnya Ma'rifatu Ulumil Hadis, pengetahuan tentang ilmu-ilmu hadis, di bagian muqaddimahnya berkata, Sami'tu Asy-Syaikh Abu Bakr Ahmad bin Ishaq Al-Faqih wa huwa yunadhiru rajulan faqala Asy-Syaikh haddatsana fulanun faqala lahu ar-rajul da'na min haddatsana ila mata haddatsana faqala lahu Asy-Syaikh qum ya kafir wala yahillu laka an tadkhula dari ba'da hadha thumma iltafata ilayna faqala ma qultu qattu li ahadin la tadkhul dari illa li hadha. Berkata Imam Hakim Al-Hafidh Abu Abdullah An-Naisaburi, saya pernah mendengar Syekh Abu Bakar Ahmad bin Ishaq Al-Faqih, dan ketika itu beliau sedang bermunadharah, membantah seseorang, berdebat dengan seseorang. Lalu Syekh berkata, haddatsana fulan, telah menceritakan kepada kami si fulan. Maka orang itu berkata kepada Syekh, da'na min haddatsana ila ma tahaddatsana, tinggalkan kami dari omongan haddatsana ini, sampai kapan kita terus menerus haddatsana? Berarti dia ini mencela isnad. Maka Syekh berkata kepada orang itu, qum ya kafir, bangkit, keluar engkau hai kafir, tidak halal bagimu untuk masuk ke rumahku sesudah ini. Lalu Syekh Abu Bakar menoleh kepada kami, melihat saya belum pernah mengatakan kepada seseorang pun juga jangan masuk ke rumahku kecuali untuk orang ini, karena orang ini mencela isnad. Syekh mengisnadkan perkataannya kepada para ulama, haddatsana fulan, telah menceritakan kepada kami si fulan. Lalu orang itu mengatakan, da'ana min haddatsana, tinggalkan kami, sudah enggak usah urus tentang haddatsana ini. Ila mata haddatsana, sampai kapan haddatsana terus? Langsung Syekh mengatakan, qum ya kafir. Ini kalimat mubalaghah, tidak dimaksudkan sesungguhnya kufur. Maka Al-Imam Hakim Al-Hafidh An-Naisaburi mengomentari, berbicara tentang isnad, beliau mengatakan kalau sekiranya tidak ada isnad dan tidak ada at-ta'ifah al-mansurah yang mencari dan terus-terus mengusahakan isnad, mencari sanad pada zamannya, menghafalnya, niscaya akan hilang cahaya-cahaya Islam, menara-menara Islam, dan pasti akan teguh orang-orang yang ilhad dan ahli bid'ah, yang akan membuat hadis-hadis yang palsu, memalsukan hadis-hadis, dan merubah-rubah isnad. Fa innal akhbar, karena sesungguhnya riwayat-riwayat itu idza ta'arrad an wujudil asanid fiha kanat butran. Sesungguhnya riwayat-riwayat itu apabila kosong, tidak ada keberadaan sanad di dalamnya, maka riwayat itu terpotong. Kan kalau langsung perkataan tidak ada sanad, maka terpotonglah itu. Jadi perkataan yang patut dicatat dengan tinta emas. Kalau sekiranya tidak ada sanad
kalau sekiranya tidak ada at-taifah mansurah yang terus-menerus mencari sanad, menghafalnya, niscaya menara-menara Islam akan lenyap. Yang dimaksud menara-menara Islam di sini adalah syiar Islam, dan akan teguh kokoh ahlul bidah, di mana mereka akan membuat hadis-hadis palsu, wa qallabal asanid, dan memutarbalikkan isnad. Fa innal akhbar idza ta'arrad an wujudil asanid fiha kanat butran atau batran batara inna syani'aka huwal abtar. Ini kepentingan, kemuliaan, keistimewaan al-isnad. Al-isnad min ad-din. Saudara mempunyai keyakinan seperti itu. Ada sesuatu keyakinan yang saudara yakini, atau amalan yang saudara amal, ditanya mana isnadnya, dari mana asalnya, sandarannya kemana, ke ahli bid'ah atau ke ahli sunnah? Saudara meneriakkan untuk mengangkat senjata kepada penguasa, ditanya mana isnadnya, dari mana sandarannya, pemikiran siapa, dari ahlus sunnah atau ahlul bid'ah? Al-isnadu minad din walaula al-isnad laqala man syaa ma syaa. Sanad bagian dari agama. Kalau sekiranya tidak ada sanad, siapa saja dapat berbicara. Saudara dapat bicara, saudara dapat bicara, antum dapat berbicara, apa saja yang mau dikatakan tanpa ditanya. Kalau ditanya mana isnadnya, sammu lana rijalakum, sebutkan kepada kami rijal kamu. Dengan demikian kebenaran ditegakkan, kebatilan dihancurkan, yang hak-hak, yang dusta-dusta dapat dipisahkan, mana riwayat yang bohong, palsu, mana riwayat yang benar. Dan ini atas perjuangan at-taifah al-mansurah. Karena sebelum berkata seperti tadi, Imam Hakim mengatakan membawakan riwayat hadis at-taifah al-mansurah, kemudian dia bawakan riwayat dari Imam Ahmad, tafsirnya. Kata Imam Ahmad, kalau mereka bukan ahli hadis, saya tidak tahu lagi siapa mereka itu. Kemudian dibawakan riwayat ahlul hadis khairun nas, sebaik-baik manusia. Karena dengan mereka tegaklah riwayat mana yang sah dan mana yang tidak sah. Nah, ini tentang kepentingan, kemuliaan dan keistimewaan isnad. Kita meningkat kepada pembahasan yang kedua. Kewajiban menyingkap dan membongkar keadaan rawi-rawi yang lemah bersama riwayat-riwayat mereka. Tentunya ini adalah bagian dari para ulama. Saya menulis sedikit di beberapa kitab saya, seperti di kitab pengantar ilmu mustalahul hadis, atau di kitab Al-Masail jilid ke-8 bagian akhir tentang soal jawab masalah hadis, ya, beberapa riwayat yang sangat menakjubkan dari para a'immah. Di antaranya adalah Abdullah bin Mubarak yang tadi mengatakan al-isnadu minad din wa laula al-isnad laqala man syaa ma syaa.
dari seorang tabi'ut tabi'in, Amirul Mukminin fil hadis, pernah menerangkan keadaan rawi. Lalu beliau berkata dia itu seorang pembohong. Kemudian beliau ditegur oleh seorang laki-laki, "Wahai Abu Abdurrahman, sesungguhnya kau telah melakukan ghibah." Maka Abdullah bin Mubarak menjawab, "Uskut, idza lam nubayyin kaifa yu'rafu al-haqq min al-batil." Diamlah kau apabila kami tidak menjelaskan keadaan rawi, bagaimanakah dapat diketahui yang hak dari yang batil? Bagaimana mungkin dapat diketahui yang hak dari yang batil? Uskut, diam kau. Idza lam nubayyin kaifa yu'rafu al-haqq min al-batil. Idza lam nubayyin kaifa yu'rafu al-haqq min al-batil. Kalau kami tidak menjelaskan mana rawi yang dhaif dan mana rawi yang thiqah, bagaimana dapat diketahui mana yang hak dan mana yang batil? Ini bukan ghibah. Dalam riwayat yang lain, Abdullah bin Mubarak pernah menerangkan keadaan seorang rawi yang bernama Al-Mu'alla bin Hilal sebagai seorang pembohong, pendusta. Al-Mu'alla bin Hilal itu kadzab, pembohong. Lalu sebagian dari kaum Sufiyah menegur beliau, "Hai Abu Abdurrahman, sesungguhnya engkau telah melakukan ghibah." Kemudian Abdullah bin Mubarak menjawab seperti di atas. Imam Ahmad bin Hanbal yang dijuluki oleh para ulama sebagai imam Ahlus Sunnah wal Jamaah pernah ditanya oleh seseorang yang bernama Muhammad bin Bundar, ba nun dal ra, Bundar. "Wahai Abu Abdullah, sesungguhnya sangatlah memberatkan saya untuk mengatakan bahwa si fulan itu adalah seorang pembohong, pendusta." Imam Ahmad menjawab dengan jawaban yang sama dengan jawaban Abdullah bin Mubarak yang menjadi kaidah umum tentang ilmu al-jarh wa ta'dil. Jawaban beliau, "Idza sakatta anta wa sakattu ana, famata ya'rifu al-jahilu as-sahiha min as-saqim." Luar biasa. "Idza sakatta anta wa sakattu ana, famata ya'rifu al-jahilu as-sahiha min as-saqim." Apabila kau diam dan aku pun diam dari menjelaskan cacat dan celaknya seorang rawi, demikian juga ta'dilnya, maka kapankah orang yang jahil dapat mengetahui hadis yang sahih dari hadis yang sakit, yang dhaif? Kalau engkau diam, aku diam, kedua-duanya adalah ahlinya. Kalau bukan ahlinya tentu harus diam. Tidak mungkin antum disuruh untuk berbicara mana yang sahih, mana yang dhaif, mana yang thiqah, mana yang dhaif. Tidak mungkin. Tapi yang ahlinya yang tampil. Maka kata Imam Ahmad, apabila engkau diam, saya pun diam. Bagaimana mungkin orang yang jahil? Nanti bagaimana orang jahil bisa tahu mana riwayat yang sah dan mana riwayat yang tidak sah? Famata. Kapan orang yang jahil, yang tidak mengerti dari orang-orang umum riwayat yang sahih dan dari riwayat yang dhaif? Dan perbuatan ini bukan ghibah. Ismail bin Ulayyah, ain lam ya, Ulayyah. Dia tidak suka dipanggil Ulayyah. Pernah berkata tentang hukum menjelaskan cacat dan celaknya seorang rawi hadis, "Inna hadza amanatun laisa bighibatin." Ini amanah, bukan ghibah. Kemudian Al-Imam Abu Zur'ah Ad-Dimashqi, bukan Abu Zur'ah Ar-Razi, Abu Zur'ah Ad-Dimashqi, berkata, "Aku pernah mendengar Abu Mus'ir, mim ain sin ra,
mim sin ain ra, mus'ir. Ditanya tentang keadaan seorang rawi yang salah dan waham, ragu-ragu dan tashif, merubah lafaz hadis atau riwayat di dalam hadis. Beliau menjawab, jelaskanlah keadaannya. Maka aku bertanya kepada Abu Mus'ir, apakah engkau menganggap yang demikian itu termasuk dari perbuatan ghibah? Beliau menjawab, tidak. Jadi tidak termasuk dari ghibah. Berkata Abdullah bin Ahmad bin Hanbal, anaknya Imam Ahmad, Abu Turab, An-Nakhshabi pernah datang menemui bapakku, yakni Imam Ahmad bin Hanbal. Maka bapakku mulailah berkata, menjelaskan keadaan rawi, si fulan dhaif, sedangkan si fulan thiqah. Maka Abu Turab menegurnya, hai Syekh, jangan kau menggibahkan ulama. Ya Syekh, jangan kau gibahkan ulama. Lalu bapakku menoleh kepadanya, maka beliau menjawab, waihaka, hadha nasihatun laysa hadha ghibah. Hadha nasihah laysa hadha ghibatan. Kasihan kau, ini nasihat bukan ghibah. Al-Imam Muslim meriwayatkan dari Muhammad bin Sirin, dia berkata, inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Muhammad bin Sirin, seorang tabi'in, berkata, sesungguhnya ilmu ini adalah din, maka perhatikanlah dari siapa kamu mengambil agama kamu. Karena ketika seseorang berbicara tentang din, maka ditanya isnadnya, dari mana asalnya, pengambilannya, dari ra'yu atau dari athar. Kalau dari athar, dari hadis, bagaimana al-fahmu, pemahaman terhadap hadis tersebut. Kalau dari ayat dan hadis, bagaimana pemahamannya, bagaimana isnadnya, siapa yang berpendapat seperti itu, dan seterusnya. Sesungguhnya ilmu ini, inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Perhatikan, lihat dari siapa engkau mengambil agama kamu. Kita hidup di zaman seseorang seenaknya mengambil agamanya dari siapa saja yang dia mau. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Muhammad bin Sirin pun mengatakan lagi di kesempatan yang lain, lam yakunu yas'aluna 'anil isnad falamma waqa'atil fitnah qalu sammu lana rijalakum fayunzuru ila ahli sunnah fayukhadhu hadithuhum wa yunzuru ila ahli bid'ah fala yukhadhu hadithuhum. Ibnu Sirin mengatakan, dahulu mereka, yakni para ahli hadis, tidak bertanya tentang isnad karena semuanya thiqah. Maka ketika terjadi fitnah, kekacauan di kalangan kaum muslimin, telah terjadi fitnah, mereka bertanya tentang sanad hadis yang disampaikan atau dibacakan kepada mereka. Sebutkanlah kepada kami nama rawi-rawi kamu. Sebutkanlah kepada kami nama rawi-rawi kamu. Maka mereka pun melihat, maka dilihat kepada ahlus sunnah yang meriwayatkannya, maka diambil hadisnya dari mereka. Dan dilihat kepada ahli bid'ah yang meriwayatkannya, maka tidak diambil hadisnya dari mereka. Dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim. Riwayat yang seperti ini sungguh banyak, yang menunjukkan bahwa para ulama dari zaman ke zaman, dari dahulu sampai pada hari ini, yakni mereka yang ahlinya dalam hadis, senantiasa menyingkap dan membongkar keadaan rawi-rawi dari para pemalsu hadis bersama riwayat-riwayat yang dhaif. Dengan sebab mereka ini tegaklah din dan tinggilah al-Islam dan hancurlah kebatilan,
Hancurlah para pemalsu dan pembohong atas nama Rasulullah SAW, atas nama para sahabat, atas nama Islam, atas tarikh Islam, sejarah Islam, dari zaman ke zaman. Tidak peduli manusia mau menuduh mereka suka menggibahkan orang, mencela orang, tidak peduli, karena niatnya adalah untuk menegakkan al-Islam, menghancurkan kebatilan, menegakkan sunnah, menghancurkan bid'ah. Itu pembahasan yang kedua. Kita lanjutkan ke pembahasan yang ketiga. Terdapat 3 macam jenis riwayat yang sampai kepada kita, yang menjelaskan tentang persengketaan, perselisihan, peperangan yang terjadi di kalangan para sahabat. Sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala di akidahnya, itu akidah al-wasitiyah. Syekhul Islam mengarang kitab al-aqidah, akidah wasitiyah, atas permintaan seorang qadi dari negeri daerah Wasit, meminta beliau untuk menulis tentang al-aqidah. Maka beliau tulis secara ringkas tapi padat dan menjelaskan tentang usul, dasar-dasar akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di antaranya beliau menjelaskan bahwa sesungguhnya riwayat-riwayat al-athar yang datang kepada kita yang menjelaskan tentang yakni pertengkaran, perselisihan yang terjadi di kalangan para sahabat, ya, peperangan, minha ma huwa kadzibun. Yang pertama di antaranya adalah yang bohong, dusta. Riwayat tersebut palsu, dusta. Dan ini yang terbanyak dibuat oleh orang, dipalsukan oleh orang. Wa minha, dan diantaranya ma qad zida fihi wa nukisa wa ghayyara an wajhihi as-sarih, an wajhihi as-sarih. Yang kedua, telah diberikan tambahan-tambahan atau dikurangi atau telah dirubah, dari arah yang sahih kepada arah yang tidak sahih. Wa ghayyara an wajhihi as-sarih, dari yang sebenarnya kepada yang lain. Jadi yang kedua, telah diberikan berbagai macam tambahan yang tidak ada dalam riwayat itu, tidak ada pada kejadian itu, atau dikurangi atau dirubah dari keadaan yang sebenarnya. Yang ketiga, was sahih, riwayat yang sahih. Riwayat yang sahih adalah apa? Hum fihi ma'dzurun, mereka semua diberi uzur, para sahabat itu. Imma mujtahiduna musibun wa imma mujtahiduna mukhtiun. Sedangkan riwayat-riwayat yang sahih yang datang pada kita adalah ma'dzurun, memberikan uzur kepada mereka, karena mereka itu imma seorang mereka mujtahid yang benar dalam ijtihadnya, atau mujtahid yang salah dalam ijtihadnya. Mujtahid yang benar dan salah diberi pahala, yang benar 2, yang salah 1. Didudukkan Ahlus Sunnah, menudukkan riwayat itu. Nah, ini riwayat, 3 macam riwayat ini bertebaran, khususnya riwayat yang pertama dan yang kedua bertebaran di kitab-kitab siyar, kitab-kitab tawarikh, tarikh, sejarah.
Kalau tidak ada isnad, maka riwayat itu akan beredar. Maka karena riwayat itu tak ada isnad, diperiksa oleh orang yang ahlinya. Sebagiannya, bahkan sebagian besar dusta. Sebagian lagi telah ditambah, dikurangi, dirubah. Dan yang ketiga yang sahih. Demikian juga kejadian yang lain dalam sejarah Islam. Terdapat 3 macam riwayat. Ada riwayat yang palsu, ada riwayat yang benar tetapi telah diberikan tambahan atau dikurangi atau dirubah. Ada riwayat yang sahih. Termasuk di antaranya kisah pembunuhan Husain bin Ali radhiyallahu anhuma yang dibunuh di Karbala. Sebagian besar riwayat-riwayat cerita tentang pembunuhan Husain dusta besar, pemalsuan, dusta atas nama Rasulullah SAW, dusta atas nama para sahabat, dusta atas nama sejarah umat Islam. Sebagian lagi riwayat dhaif, terputus sanadnya dan lain sebagainya. Sebagian lagi riwayat sahih. Maka mana yang akan kita pegang? Tentu adalah riwayat yang sahih. Riwayat yang sahih. Oleh karena yang keempat dari pembahasan kita ini berpegang dengan riwayat yang sahih. Kewajiban kita berpegang dengan riwayat yang telah sah menurut pemeriksaan para ulama yang ahli dalam ilmu riwayat, dan berjalan sesuai dengan qawaidul hadisiyah, yakni yang berbicara, yang mengatakan sah dan tidaknya harus para ulama ahlul hadis minal muhadditsin. Yang kedua, berjalan sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah dalam ilmu hadis. Masyarakat umum mengikuti para ulama. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kewajiban berpegang dengan riwayat yang telah sah, baik yang berkaitan dengan hadis Nabi SAW dari perkataan dan perbuatan dan takrir beliau, atau yang berkaitan dengan sahabat, atau yang berkaitan dengan tarikh perjalanan umat Islam, seperti apa yang terjadi di kalangan para sahabat, termasuk apa yang terjadi pada pembunuhan Husain dan peristiwa Karbala yang sangat terkenal. Maka kewajiban kita adalah berpegang dengan riwayat yang telah sah dan memahaminya dengan pemahaman yang benar, yang berjalan sesuai dengan pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, tidak melampaui batas dari satu sisi dan juga tidak melampaui batas dari sisi yang lain. Ahlus Sunnah selalu berada di tengah-tengah. Oleh karena itu, para muhaddisin, para ahli hadis selalu terdepan dalam pemeriksaan riwayat. 2 Sabtu yang lalu ya, saya pernah menjelaskan tentang kisah perang Zatu Qarad. Zatu Qarad. Masih ingat kisahnya? Kapan terjadinya? Sebelum Hudaybiyah atau sesudah Hudaybiyah?
Barakallahu fiik. Sesudah Hudaybiyah. Adapun apa yang dikatakan ahlus siyar, para ahlus siyar, para ahli sejarah tidak berselisih bahwa perang Dzi Qarad terjadi sebelum Hudaybiyah. Terjadi sebelum Hudaybiyah. Ini khata, keliru. Padahal perang Dzi Qarad terjadi sesudah perjanjian Hudaybiyah. Jadi sudah perjanjian Hudaybiyah. Terjadi sesudah perjanjian Hudaybiyah. Maka Al-Hafidz mengatakan fa'ala hadha ma fi as-sahih min at-tarikh li ghazwati Dzi Qarad asahhu mimma dzakarahu ahlus siyar. Ini kan udah pernah kita bahas dalam mensyarahkan hadis 4194. Fa'ala hadha ma fi as-sahih min at-tarikh li ghazwati Dzi Qarad asahhu mimma dzakarahu ahlus siyar. Berdasarkan ini, maka apa yang terdapat di riwayat yang sahih dari tarikh sejarah perang Dzi Qarad as-sahhu, lebih sahih dari apa yang disebutkan oleh ahli sejarah. Berpegang dengan riwayat yang sahih. Yang kelima, mari kita melihat di antara riwayat yang dhaif dan sahih dari kisah pembunuhan Husain bin Ali radhiyallahu anhuma. Pengambilan dasar adalah hadis nomor 3748. Ini pernah kita bahas ya, karena kita telah sampai di kitab Al-Maghazi. Ini sudah lewat kitab Fadail, tapi perlu kita ulang lagi. Kita lihat riwayat yang paling sahih tentang kisah pembunuhan Husain. Dikeluarkan Imam Al-Bukhari, Muslim tidak, dan lain-lain. Nomor hadis 3748 ya. 3748. Berkata Imam Al-Bukhari, haddatsani Muhammad bin Husain bin Ibrahim qala haddatsani Husain bin Muhammad haddatsana Jarir an Muhammad an Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan dengan sanadnya sampai kepada Anas bin Malik. Ia berkata, utiya Ubaidullah bin Ziyad bi ra's al-Husain bin Ali didatangkan kepada Ubaidullah
bin Ziyad, Amir, pemimpin pasukan yang memerangi Husain pada tahun ke-61 Hijriyah di Irak, di satu tempat namanya Karbala. Bagaimana kisahnya? Husain bin Ali radhiyallahu anhu tinggal di Makkah. Beberapa sahabat tinggal di Makkah. Ibnu Abbas, Abdullah bin Zubair dan lain-lain. Ketika Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu wafat, maka anak beliau yang menduduki jabatan imam kaum muslimin atau khalifah. Muawiyah wafat pada tahun ke-60 Hijriyah. Maka naiklah Yazid bin Muawiyah. Dia bukan sahabat, dia tabi'in. Penduduk Irak yang menjadi syiahnya, pengikut Ali ketika itu radhiyallahu ta'ala anhu. Tapi ma'ruf perjalanan penduduk Irak, suka berkhianat, berbohong dan lain-lain, ma'ruf. Menulis surat kepada Husain terus menerus agar Husain datang ke Irak dan mereka akan baiat Husain karena mereka tidak mau Yazid bin Muawiyah menduduki jabatan khalifah, engkau lebih berhak, dan seterusnya. Pun mereka datang ke Mekah mengajak Husain untuk berangkat ke Kufah dan mereka akan sediakan pasukan. Para sahabat ridwanullah alaihim jami'an, seperti Abdullah bin Abbas yang masing juga keluarga dan lebih tua dari Husain, kerap kali menasihati, jangan berangkat ke Kufah, ayahmu saja dibunuh di Kufah dan mereka pengkhianat dan seterusnya. Saya khawatir engkau akan dibunuh di sana. Karena mereka ini penduduk Irak, mau membantu, akhirnya mereka berkhianat kepada Husain. Karena itu 1000 tahun lebih orang-orang Rafidah meratapinya dengan ratapan bid'ah itu. Mereka aneh, mereka mengaku pembela Husain, tapi pada hakikatnya mereka yang berkhianat kepada Husain dan menyerahkan Husain kepada Ubaidullah bin Ziyad untuk dibunuh. Dinasihati oleh para sahabat. Husain mengatakan, saya sudah istikharah dan akan berangkat jalan sana. Ya. Sebagian riwayat mengatakan bahwa dia belum mendengar bahwa sepupunya, anak dari pamannya, telah dibunuh. Muslim bin Aqil dibunuh. Nah, Ubaidullah bin Ziyad, ya, yang diutus oleh Yazid bin Muawiyah untuk menghalangi terjadinya pergolakan di Irak, berhadapan dengan Husain, karena Husain di tengah perjalanan menuju Irak. Karbala itu sebelum Irak, akan masuk ke Irak.
Yazid mengutus Ubaidullah bin Ziyad karena telah tercium adanya pergolakan di Irak oleh orang-orang ini yang akan mempergunakan tangan Husain. Mereka ini sebetulnya penjahat. Nanti akan kita lihat riwayat yang sah bahwa Yazid bin Muawiyah tidak memerintahkan ketua pasukannya ini, amirnya ini, untuk membunuh Husain. Maka dia sangat menyesalkan terjadi pembunuhan terhadap Husain. Kenapa? Karena bapaknya Muawiyah berwasiat kepadanya untuk berbuat kebaikan kepada kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususnya kepada Husain. Oleh karena itu ketika sampai kabar kepadanya pembunuhan Husain, satu keluarga itu menangis sedih dan melaknat Ubaidullah bin Ziyad. Hanya saja dia tidak menghukum Ubaidullah, yang menunjukkan dia tidak membela Husain secara langsung tegas, yakni dia tidak mengkisas Ubaidullah bin Ziyad yang membunuh Husain, padahal dia telah memesan agar tidak membunuh. Jadi kedua pasukan itu berhadapan, Husain bersama keluarganya, anak dan istrinya. Mana penduduk Irak yang katanya akan membantu? Mereka lari meninggalkan Husain di Karbala. Sampai Husain terbunuh mazluman syahidan, teraniaya, mazlum, sebagai syahid. Mazluman syahidan. Ittifaq Ahlus Sunnah mengatakan Husain terbunuh mazluman syahidan, teraniaya, sebagai orang yang teraniaya dan mati syahid. Maka potong penggal kepalanya. Ini dia. Dari sini nampak jelas berbagai macam riwayat yang palsu. Dikatakan bahwa kepala Husain diarak sampai diletakkan di depan Yazid bin Muawiyah. Perempuan-perempuannya, wanita-wanitanya dan anak-anaknya dimutari ke keliling negeri, naik kendaraan tanpa pelana, ditawan, dirampas. Semua ini adalah kepalsuan dan kebohongan yang dibuat oleh orang-orang Rafidhah. Karena Yazid berada di mana? Syam. Kejadian ini di mana? Irak. Karbala, daerah Irak. Ya? Maka kita lanjutkan. Utiya Ubaidullah bin Ziyad bi ra'sil Husain bin Ali. Didatangkan kepada Ubaidullah, serahkan kepada Ubaidullah kepala Husain bin Ali. Fajuila fi tastin, dimasukkan kepala itu, diletakkan di bejana. Bejana, kalau kepala itu di bejana. Faja'ala yankutu. Lalu Ubaidullah bin Ziyad, orang durhaka ini, menusukkan dengan pedangnya gini ke hidung dan mulut gigi Husain. Di situ kan ada Anas bin Malik, ada Zaid bin Arqam, ya? Ada Abu Barzah al-Aslami, sahabat.
Maka mereka, terutama Anas dan Zaid bin Arqam, mengatakan pada Ubaidullah, singkirkan pedangmu itu dari mulut Husain, karena saya pernah melihat mulut Rasulullah menyentuh mulutnya. Jadi potong palanya kan, dibawa ke Ubaidullah bin Ziyad di bejana. Ubaidullah melihat ada pedang tajam, tusuk gitu, disentuh, maksudnya sentuh, bukan dicincangin, enggak, disentuh, tapi dengan pedang nyentuh dia ke hidungnya, ke giginya sini, jadi gini, tusuk. Ada Anas itu, ada Zaid bin Arqam, angkat pedang, karena saya pernah melihat Rasulullah SAW mencium mulutnya, mulut Rasulullah berhadapan dengan mulut Zaid. Ubaidullah bin Ziyad mengatakan, kalau saya tidak melihat engkau orang tua renta yang akalnya sudah rusak, pasti akan saya penggal kepalamu. Lalu Zaid bin Arqam, the Syekh, lalu jalan. Ini diterangkan juga oleh qauluhu, kata Al-Hafidh, faja'ala yankutu. Dalam riwayat Tirmidzi dan Ibnu Hibban dari jalan Hafsah bint Sirin an Anas, faja'ala yaqulu bi qadibin lahu fi anfihi. Dalam riwayat Tirmidzi dan Ibnu Hibban, kata Al-Hafidh, lalu Ubaidullah bin Ziyad itu mulai menusuk dengan qadib. Qadib itu pedang, ke hidung Husain. Walid Tabrani, dan bagi Imam Tabrani dari hadis Zaid bin Arqam, faja'ala qadiban fi yadihi fi 'ainaihi wa anfihi. Lalu dia menusukkan qadibnya, pedangnya, dengan tangannya ke mata dan ke hidung Husain. Faqultu, kata Zaid bin Arqam, irfa qadibaka faqad ra'aitu fama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi mawdi'ihi. Angkat pedangmu itu, sungguh saya telah melihat mulut Rasulullah SAW berada di tempat itu, yakni ketika dia mencium Husain. Demikian juga dari Anas bin Malik. Walhasil, dari beberapa riwayat yang sampai kepada kita, bahwa ini riwayat yang sahih. Setelah selesai perang dan Husain ditebas kepalanya, potong, maka kepalanya itu diletakkan di bejana, kemudian sama pasukan dibawa ke panglimanya Ubaidullah bin Ziyad. Maka Ubaidullah bin Ziyad menusuk-nusuk di antara matanya, hidungnya, sulayanya, giginya sini. Maka sebagian sahabat yang menyaksikan itu memerintahkan Ubaidullah bin Ziyad untuk menyingkirkan, angkat pedangnya itu, sehubungan dengan mulut Rasulullah pernah nyentuh tempat itu. Ta'zimnya para sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ubaidullah bin Ziyad mengatakan kepada Zaid bin Arqam, kalau sekiranya saya tidak melihat engkau telah tua dan akalmu sudah rusak, pasti saya akan penggal kepalamu. Maka Zaid bin Arqam jalan dan dia berkata dengan perkataan yang sangat menyedihkan, bahwa yakni orang-orang yang zalim merintah, kurang lebih seperti itu ya. Nah, kemudian wa qala fi husnihi syai'an, lalu Ubaidullah bin Ziyad ketika melihat Husain, dia mengatakan sedikit tentang kebagusan Husain. Bagus rupanya itu. Bagus rupanya, karena serupa dengan Rasulullah SAW. Faqala Anas, maka Anas berkata, kana ashbahahum bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia adalah orang yang paling serupa di antara mereka, di antara ahlul bait dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anas ada di situ. Anas menyaksikan langsung kayak apa hatinya para sahabat itu dan kekuatan mereka menahan kepedihan. Gitu.
Kan Husain sahabat, cucu Rasulullah SAW, buah hati beliau, keharuman beliau, kecintaan beliau. Dipenggal kepalanya, ditaruh di bejana di hadapan mata mereka. As-sahabiyun jalil, para sahabat besar. Apa yang bisa mereka perbuat di luar kemampuan mereka? Kekuatan menahan kepedihan, sehingga mereka melihat itu ada Anas bin Malik, Zaid bin Arqam, Abu Barzah al-Aslami dan lain-lain, belum lagi para tabi'in yang tidak ikut dalam perang itu. Kan mereka tinggal di Irak. Maka Anas mengatakan, kana ashbahahum bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah orang yang paling serupa di antara ahlul bait dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedih Anas ini katanya. Jadi menunjukkan orang ini serupa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mukanya itu. Kenapa dianiaya seperti ini? Itu. Wa kana makhduban bil wasmati. Dan Husain adalah makhdub, dikhidab, apa ya? Dispu rambut dan jenggotnya, rambut dan jenggotnya dengan wasmah. Wasmah itu tumbuh-tumbuhan kalau kita hina sekarang, tapi lebih condong ke warna hitam. Yakni kalau disepuh pakai tumbuh-tumbuhan itu, maka dia akan berwarna dengan warna hitam. Bukan hitam, tapi condong ke warna hitam. Condong ke warna hitam, bukan hitam. Itu diterangkan oleh Al-Hafidh. Wa kana makhduban ay al-Husain bil wasmah bi fathil wawi wa akhta'a man dhammah. Bil wasmata, wawunya fathah, keliru kalau orang mengatakan wawunya itu dhamma, wasmat, keliru. Wa bisukun Muhammad dan seterusnya. Nabatun, itu dia, nabatun, tumbuh-tumbuhan, yakhdibu bihi yamilu ila sawat. Gitu. Tumbuh-tumbuhan yang untuk menyepuh, hina, apa kalau kita panggil sini, pacar ya, yang menjurus kepada warna hitam, hitam. Yani kalau kita menyepuh bukan dengan warna hitam, tapi berubah menjadi hitam, nggak apa-apa. Yang terlarang adalah mutlak memakai warna hitam. Tapi kalau kita memakai warna selain hitam, tumbuh-tumbuhan jenis hina banyak. Hina dari India, hina dari ini, itu macam-macam. Sekarang kan sudah modern, sudah pakai itu, ya kan? Sudah pakai itu. Bikin bubuk, pakai warna itu begitu. Begitu. Nanti dia ke hitam. Begitu Husain. Itu yang dimaksud dengan makhduban bil wasmati. Yakni para sahabat dan tabi'in dan lain-lain itu biasa menghidap, menyepu rambut dan jenggot mereka apabila telah berwarna putih. Kalau antum masih hitam-hitam, masih muda, sebagian yang udah putih karena selalu berbeda dengan orang Yahudi, yang tidak pernah mau menyepu rambutnya dan jenggotnya. Boleh menyepu warna coklat, warna kuning, warna merah, kayak kemerah-merahan ya, merah-merahan. Mas biru ada biru. Itu. Nah, inilah riwayat yang sahih. Jadi betul Husain perang teraniaya, dia dibunuh, betul dipotong ke kepalanya, dan betul ditusuk, tapi bukan dicincang. Ini seperti orang dengan tongkatnya begitu, dikorek-korek, tusuk-tusuk, betul. Tapi palanya diarak-arak dari Irak ke Syam, dusta. Alangkah banyaknya riwayat yang seperti ini.
Mari kita dengar apa yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, salah seorang imam ahlul hadis, bahkan beliau Syekhul Islam. Beliau mengatakan di kitabnya yang sangat terkenal sekali, yang beliau susun karang khusus membantah orang-orang Syiah, Minhajus Sunnah An-Nabawiyyah fi naqdi kalam Syiatil Qadariyah. Beliau mengatakan, walladzina naqalu masra' al-Husain zadu asya'an min al-kadhib kama zadu fi qatl Uthman wa kama zadu fima yuradu ta'zimuhu min al-hawadith wa kama zadu fil maghazi wal futuhat wa ghairi dhalik wal musannifuna fi akhbari qatl al-Husain minhum man huwa min ahli al-ilm kal Baghawi wa ibn Abi Dunya wa ghairihima wa ma'a dhalika fima yarwunahu athara munqati'ah wa umurun batilah wa amma ma yarwihi al-musannifuna fil masra'i bila isnad fal kadhib fihi kathir. Ini perkataan luar biasa, tinggi sekali, yang artinya secara makna, dan orang-orang yang meriwayatkan tentang kematian terbunuhnya Husain, mereka telah memberikan tambahan, berbagai macam tambahan dusta. Zadu asya'an minal kadhib, mereka telah memberikan berbagai macam tambahan-tambahan bohong. Sebagaimana mereka juga memberikan tambahan tentang kisah pembunuhan Utsman, sebagaimana juga mereka telah memberikan tambahan tentang apa dari kejadian-kejadian yang ingin mereka besarkan. Apabila ada kejadian atau sejarah atau cerita yang ingin mereka besarkan, mereka agungkan, maka mereka pun memberikan tambahan-tambahan dalam riwayat itu, kebohongan-kebohongan. Wa kama zadu fil maghazi wal futuhat, sebagaimana mereka juga memberikan tambahan-tambahan riwayat tentang peperangan-peperangan dan kemenangan-kemenangan, wa ghairi dzalik, dan yang selainnya. Wal musannifun, para penulis sejarah tentang kisah pembunuhan Husain, di antara mereka ada yang ahli ilmu seperti Al-Baghawi, seperti Ibnu Abi Dunya dan lain-lain. Meskipun demikian, mereka meriwayatkan asar-asar yang munqati'ah, yang munqati' sanadnya, dan perkara-perkara yang batil. Itu yang ahli ilmu seperti Baghawi, Ibnu Abi Dunya dan lain-lain. Adapun para penulis sejarah yang meriwayatkan tentang kematian Husain bila isnad, tanpa isnad, fal kadhib fihi kathir, maka kedustaannya lebih banyak lagi. Riwayat-riwayat yang dusta itu lebih banyak lagi. Walladzi sabata fis sahih, sedangkan yang sahih, yang sabit, yang sah dari riwayat yang sahih, annal Husain lamma kutila humila ra'suhu ila quddami Ubaidillah ibn Zaid, yang tadi kita baca hadisnya. Beliau juga mengatakan, yakni kisah Karbala, kisah pembunuhan Husain, yang kemudian ditulislah riwayat-riwayat begitu banyak dan dibacakan. Wa tuqra'u akhbaru masra'ihi allati katsirun minha kadhib, dan dibacakanlah riwayat-riwayat tentang pembunuhan Husain yang kebanyakan diantaranya adalah bohong, dusta.
yang dimaksud oleh mereka, tujuan dari mereka, tujuan dari orang yang membuat berita-berita bohong ini adalah apa? Membuka pintu fitnah dan furqah bainal ummah, membuka pintu fitnah dan perpecahan di antara umat, sehingga mereka membacakan apa? riwayat-riwayat yang palsu. Kita lihat sebagian riwayat yang palsunya. Ini di kitab Minhajus Sunnah juz 4 554. Kemudian 517 yang 517 juz 4. Rafidhah membuat riwayat-riwayat palsu. Lihat berbagai macam riwayat palsu. Di antaranya ketika terjadi pembunuhan Husain, pada hari terbunuhnya Husain, maka langit turun hujan daman darah. Dan langit nampak merah. Saya kira yang buat hadis palsu ini betul-betul berada dalam kebodohan. Karena merahnya warna langit itu tabiat yang Allah telah tentukan, ya kan? Sering kita lihat warna merah di ufuk. Yang biasa terjadi, mereka mengiktikadkan ini dia darahnya Husain. Langit berwarna merah, nampak merah pada hari pembunuhan Husain yang tidak pernah dilihat sebelum itu. Mereka pun membuat hadis palsu. Tidak diangkat sebuah batu di dunia ini, melainkan di bawahnya ada bekas darah sembelihan Husain. Dan sungguh ya turun hujan tadi, hujan darah, dan membekas di pakaian dan tidak putus. Ini pun palsu. Kemudian mereka mengatakan, menyandarkan kepada Rasulullah SAW bahwa Rasulullah SAW sering berbuat wasiat kepada kaum muslimin tentang dua orang anaknya, Hasan dan Husain, dan beliau mengatakan, inilah titipanku. Dibantah oleh para ulama, di antara Syekhul Islam, apa mungkin Rasulullah SAW menitipkan kepada makhluk, padahal Allah adalah sebaik-baik pemelihara? Kemudian turun ayat berkenaan dengan Hasan dan Husain, berkenaan dengan ini ayat, qul la as'alukum alaihi ajran illa al-mawaddata fil qurba, surat Syura ayat 23. Dibantah oleh Ibnu Taimiyah, ayat ini turun di mana? Surat Syura turun Makkiyah atau Madaniyah? Makkiyah. Surat Syura Makkiyah. Ya, itu di antara riwayat masing banyak lagi. Nanti akan saya jelaskan. Ya. Yang ke-6 sekarang, Husain terbunuh sebagai orang yang teraniaya dan mati syahid. Ini yang diyakini oleh ahlus sunnah dari dua sisi yang berbeda. Ahlus sunnah di tengah-tengah, Husain mati terbunuh dalam keadaan teraniaya, mazlum dan syahid. Syekhul Islam di beberapa tempat di kitabnya ini menjelaskan, di antaranya di halaman 550, adapun pembunuhan terhadap Husain radhiyallahu an
maka tidak ragu lagi, sesungguhnya beliau dibunuh teraniaya, sebagai orang yang teraniaya dan syahid. Sebagaimana telah dibunuh orang-orang yang serupa dengan beliau dari orang-orang yang teraniaya dan para syuhada. Pembunuhan terhadap Husain yang dikata Ibnu Taimiyah merupakan maksiat kepada Allah dan Rasulnya. Ini i'tiqad Ahlus Sunnah. Pembunuhan terhadap Husain merupakan maksiat kepada Allah dan Rasulnya. Dari orang-orang yang membunuhnya atau membantu pembunuhannya. Dan ini merupakan musibah yang menimpa kaum muslimin dari keluarga beliau dan yang selainnya. Sedangkan pada diri Husain haknya adalah syahadah. Beliau mendapat syahid dan diangkat derajatnya, ditinggikan tempatnya, dan seterusnya. Kemudian Syekh mengatakan, pembunuhan terhadap Husain tidak lebih besar dari pembunuhan terhadap para nabi dan rasul. Mana yang lebih besar? Membunuh nabi atau membunuh Husain? Nabi. Sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala, fa inna Allah ta'ala qad akhbara anna bani Israil kanu yaqtuluna an-nabiyyin bighairi haqq. Wa laysa ma waqa'a min dhalika bi'a'dhama min qatl al-anbiya. Yang terjadi pada Husain, pembunuhan terhadap Husain tidak lebih besar dari pembunuhan terhadap para nabi. Karena sesungguhnya Allah telah memberitahukan, yakni dalam Al-Quran, sesungguhnya Bani Israel telah membunuh para nabi tanpa hak. Wa qatlun nabi a'zamu dzamban wa ma'siyatan wa musibatan. Pembunuhan terhadap seorang nabi lebih besar dosanya dan lebih besar musibahnya. Wa kadzalika qatlu Aliin radhiyallahu anhu a'zamu dzamban wa musibatan. Wa kadzalika qatlu Utsman radhiyallahu anhu a'zamu dzamban wa musibah. Ini bantahan yang luar biasa terhadap orang-orang Syiah. Orang-orang Syiah meratapi kematian Husain, padahal pembunuhan terhadap nabi yang dilakukan oleh Bani Israel, mereka membunuh para nabi tanpa hak, lebih besar dosanya, lebih besar musibahnya. Bahkan pembunuhan terhadap bapak Husain yaitu Ali lebih besar dosanya dan lebih besar musibahnya. Bahkan pembunuhan terhadap Utsman lebih besar dosanya, lebih besar musibahnya. Kenapa pembunuhan hanya terhadap Husain yang dibesarkan, yang lain tidak? Ini menunjukkan mereka bersikap gulu melampaui batas. Di beberapa tempat yang lain juga beliau mengatakan bahwa Husain terbunuh secara teraniaya, mazluman, syahidan, sebagai orang yang mati syahid, ditinggikan derajatnya, ditinggikan kedudukannya, dan seterusnya. Tapi orang-orang Syiah bersikap gulu dan membuat riwayat-riwayat palsu. Di antara riwayat palsu yang mereka buat, bahwa pembunuh Husain berada di dalam tabut. Tabut itu peti yang terbuat dari api. Dia akan memperoleh siksa setengah ahli neraka. Diikat kedua tangan dan kedua kakinya dengan rantai dari api neraka dan ditelungkupkan ke neraka sampai masuk ke dasar neraka, dan bau penduduk neraka
berlindung atas bau busuk yang keluar dari orang tersebut, dan dia kekal di dalamnya. Ini hadis palsu yang dibuat oleh Rafidhah. Apa kata Syekhul Islam? Fahadha minal ahadis al-kadzabin. Ini adalah hadis-hadis dari para pembohong yang tidak punya rasa malu, memborong hadis-hadis palsu, memalsukan atas nama Rasulullah SAW. Apakah mungkin ada seseorang yang disiksa di neraka mendapat setengah siksa ahli neraka? Sanggup? Bagaimana dengan azab Fir'aun dan kaumnya? Bagaimana dengan orang-orang munafikin dan orang-orang kufar dan para pembunuh para nabi, dan mereka yang membunuh para nabi, membunuh as-sabiqun al-awwalun? Dipertanyakan oleh Syekh, ini pembuat hadis palsu yang enggak punya rasa malu sama sekali, memalsukan atas nama Rasulullah SAW. Inna qatilal Husain fi tabut fi nar min nar alaihi nisfu azabi ahli nar wa qad shuddat yadahu wa rijlahu bi salasil min nar yunakkasu fin nar hatta yaqa fi qa'ri jahannam. Wah, seterusnya hadis palsu banyak dan banyak yang meratapi. Maka itu orang-orang Rafidhah nanti di bulan Muharram ini, biasanya tanggal 10 Asyura, ya, mereka meratap berteriak, menampar-nampar pipi, merobek-robek pakaian, memukul diri, nusuk-nusuk. Oleh karena itu, yang ke-6 sudah. Yang ke-7, manusia terbagi menjadi 3 golongan dalam menyikapi pembunuhan terhadap Husain. Syekhul Islam di kitab yang sama mengatakan, wasara an-nas fi qatlil Husain radhiyallahu an thalathatu asnaf. Maka jadilah manusia, yani sikap orang terhadap pembunuhan Husain terbagi menjadi 3 golongan. 2 golongan yang berlainan sisi, kedua-duanya gulu, melampaui batas. 1 golongan tengah-tengah. Golongan yang pertama mengatakan bahwa pembunuhan terhadap Husain adalah hak, benar adanya, karena dia ingin memecah belah kaum muslimin, memecah belah jamaah. Padahal Nabi SAW telah bersabda, barang siapa yang datang kepada kamu sedangkan urusan kamu dipimpin oleh seseorang, yakni jamaah, dan dia hendak memecah belah, maka bunuhlah dia. Maka pembunuhan terhadap Husain adalah hak, karena Husain datang sedangkan keadaan kaum muslimin dipimpin oleh seseorang, yaitu Yazid bin Muawiyah. Maka dia adalah pemberontak, melampaui batas sehingga Husain dihinakan. Ini kelompoknya Ubaidullah bin Ziyad, Hajjaj bin Yusuf dan kawan-kawannya yang menghinakan Husain. Adapun Yazid tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Walaupun dia tidak memberikan hukuman kepada pembunuh Husain, karena dia tidak menghendaki terjadinya pembunuhan terhadap Husain. Tidak juga menunjukkan bahwa Yazid baik 100%, tidak. Ada hasanat, ada sayyiat. Dan begitulah memang raja-raja dunia. Itu golongan yang pertama. Golongan yang kedua, lawannya dari yang pertama, mengagungkan Husain, meninggikan. Bahkan Husain adalah imam yang wajib kita taati.
yang tidak akan tegak satu perintah kecuali atas perintahnya. Tidak boleh sholat kecuali di belakangnya, baik sholat jamaah maupun sholat Jumat. Tidak boleh jihad kecuali di belakangnya. Ini adalah orang-orang Rafidah. Maka berkumpullah mereka di Irak, dua golongan ini. Yang satu dipimpin oleh Hajjaj bin Yusuf, yang memang sangat ta'assub, membenci kepada Husain, melampaui batas dalam kezaliman yang besar. Yang satu dipimpin oleh Mukhtar bin Abi Ubaid, yang mengaku mendapat wahyu, yang sangat ta'assub meninggikan Husain, sehingga pada zamannya nanti dia memerintahkan pasukan untuk menyerang Ubaidullah, dan dibunuh oleh dia Ubaidullah, dan dipenggal lagi, dan kepalanya dihadapkan ke dia, dibalas. Dan pembunuhan terhadap Ubaidullah seperti dia, seperti itu. Al-jaza min jinsil amal. Allah hukum Ubaidullah itu yang membunuh Husain, dipenggal lagi kepalanya, dan para pengikutnya diserang oleh Mukhtar bin Abi Ubaid ini. Dua sisi yang berbeda. Kelompok yang pertama tidak mau kalah, membuat hadis-hadis palsu, bergembira atas kematian Husain. Maka kita lihatlah keluar hadis-hadis palsu tentang keutamaan keutamaan hari Ashura. Barang siapa yang mengusap anak yang menggembirakan, bergembira, memberi makan, meluaskan keluarga, maka akan dapat ganjaran sekian dan sekian dan sekian. Ini dari kelompok pertama yang sangat ta'assub, membenci kepada Husain, bahwa hari kematian Husain hari bergembira ria. Sebaliknya Syiah membuat hadis-hadis palsu tentang ratapan. Hari kematian Husain adalah hari duka cita yang dalam. Karena itu mereka merobek-robek, menusuk-nusuk diri mereka. Golongan yang ketiga, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Fahum Ahlus Sunnah, kata Syekhul Islam, alladzina la yaquluna la hadza wa la hadza. Mereka adalah Ahlus Sunnah yang tidak mengatakan ini dan itu, tidak yang pertama dan tidak yang kedua. Bal yaqulun, bahkan yang mereka katakan adalah kutila mazluman syahidan. Husain terbunuh, mazlum, teraniaya dan sebagai syahid. Ini i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tengah-tengah, tidak melampaui batas ke kanan dan ke kiri. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Lihat Ahlus Sunnah selalu berada di tengah-tengah, di antara dua sisi yang berbeda. Yang satu ta'assub, sangat membenci Husain, sampai mereka mengatakan pembunuhan terhadap Husain adalah hak, Husain adalah pemberontak, dan seterusnya. Yang segolongan lagi mengangkat Husain menjadi imam yang maksum. Tidak ada imam kecuali Husain. Tidak boleh sholat berjamaah atau sholat Jumat kecuali di belakang Husain, dan jihad di belakang Husain. Husain adalah imam yang paling berhak. Gulu Ahlus Sunnah mengatakan tidak, Husain bukan pemberontak. Hadis-hadis tersebut tidak masuk kepada Husain, karena niat Husain bukan untuk memberontak. Ini penyimpangan dalam sejarah, sangat menyimpang dalam sejarah. Kalau Husain mau, penduduk Makkah Al-Mukarramah dan sekitarnya sangat memuliakan Husain. Antum tahu ketika Husain tinggal di Makkah, Abdullah bin Zubair tidak bisa berbuat banyak. Kalah pengaruh, kalah wibawa, kalah kemuliaan dengan Husain bin Ali. Husain alim dan penuh dengan kewibawaan, duduk di Mekah, dicintai oleh para sahabat Ahlul Bait, bahkan sebesar-besar Ahlul Bait Husain bin Ali. Kalau beliau mau, sekejap beliau dapat mengumpulkan seluruh bangsa Arab. Dia nggak mau.
Ya, karena itu ketika sampai dia di Irak dan mendengar dalam terjadi pembunuhan terhadap misanannya, sepupunya Muslim bin Aqil, dia mengundurkan diri, akan pulang, nggak mau. Tahu dia liciknya orang-orang Irak yang nulis surat kepadanya. Tetapi orang-orang Irak ini mendesak dan menawan dia untuk dihadapkan kepada pasukan Ubaidullah bin Ziyad. Husain orang yang mulia, semua wajah tertuju pada Husain. Dia tinggal di Mekah. Karena itu Abdullah bin Zubair yang menuntut ingin jadi khalifah, dan di kemudian hari dia dibaiat oleh negeri di situ dan dia jadi Amirul Mu'minin, tidak bisa berbuat banyak semasa ada Husain. Maka itu ketika Husain berangkat, Ibnu Abbas mengatakan kepada Abdullah bin Zubair, sekarang senanglah engkau, Husain telah berangkat, yakni tidak ada saingan. Dan Abdullah bin Zubair bukan bersaing saling iri, tidak. Tapi memang Husain mempunyai ekstra kelebihan yang luar biasa yang tidak dimiliki oleh Abdullah bin Zubair setelah wafatnya abangnya Hasan. Hasan mati diracun pada tahun 49 Hijriah atau tahun 50 Hijriah. Ketika Hasan hidup, maka seluruh pengaruh kemuliaan pada Hasan, percis seperti yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, percis sama. Inna ibni hadza sayyidun, sesungguhnya anakku inilah sayyid. Hasan yang sayyid, yang lain enggak. Kita enggak sayyid. Itu sayyid, ketua yang akan mendamaikan. Allah akan mendamaikan di antara dua pasukan yang dengan sebab Hasan. Dua pasukan kaum muslimin, dua-duanya dibilang muslim, yaitu Ali dan Muawiyah yang berperang. Saat Ali wafat, khalifah jatuh ke Hasan, maka Hasan menyerahkan kekhilafahan pemerintahan kepada Muawiyah, percis seperti yang Nabi SAW sabdakan. Karena itu Nabi memuji Hasan di hadapan manusia, memuji Hasan di hadapan manusia, yakni yang mementingkan islah, kebaikan bersama. Bahkan Hasan menasihati bapaknya ketika akan terjadi perang itu. Di kemudian hari Ali mengakui. Ya? Maka setelah Hasan meninggal dan ada Husain, maka semua mata tertuju kepada Ahlul Bait besar ini, Ahlul Bait Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, orang alim penuh kewibawaan yang wajahnya persis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang ngomong sesuatu, mereka manusia dengar. Oleh karena itu Abdullah bin Zubair yang di kemudian hari menjadi khalifah kalah pengaruh. Selama ada Husain di Mekah, ketika Husain berangkat, maka yang paling mulia adalah yang penuh keberanian Abdullah bin Zubair. Setelah Husain mati, Yazid pun mati, maka manusia pun membaiat Abdullah bin Zubair. Sebagian dari penduduk Hijaz dan lain-lain jadi dia Amirul Mu'minin. Khalifah kemudian dipimpin oleh Abdul Malik bin Marwan bin Hakam yang memerintahkan Hajjaj bin Yusuf untuk mengepung, memerangi Abdullah bin Zubair di Makkah Al-Mukarramah. Terjadi perang lagi yang di lain waktu barangkali kita akan membahasnya, untuk kritikan terhadap sejarah, meluruskan mana yang benar dan mana yang salah, mana yang bohong, mana yang benar, mana yang palsu, mana yang tidak, mana yang dhaif,
mana yang sah, mana yang sahih, mana yang hasan, mana yang la aslahu, mana yang batil, mana yang munkar, mana yang telah ditambahi dan dikurangi atau dirubah, harus kita ketahui. Karena madrasah kita ini madrasah hadisiyah, madrasah hadis, jadi tidak keluar dari hadis. Ya, ahlu sunnah tengah-tengah. Kemudian Syekh mengatakan, walam yakun mutawalliyan li amril ummah, walam yakun mutawalliyan li amril ummah, dan Husain tidak memerintah urusan umat, dia tidak sebagai amir. Wal hadis al-madhkur la yatanawaluhu, hadis yang disebutkan itu tidak kena kepada Husain. Oleh karena itu kata Syekhul Islam, ketika sampai berita kepadanya bahwa anak pamannya yaitu Muslim bin Aqil dibunuh, maka Husain pun mengurungkan niatnya. Dia akan pulang, imma pulang ke negerinya atau tinggal di perbatasan. Kan ada keutamaan khusus menjaga perbatasan negeri dalam hadis-hadis apa yang terkenal, ar-ribat. Tetapi mereka penduduk Irak yang menulis surat kepadanya itu tidak mengizinkannya. Dan memaksanya untuk berhadapan dengan pasukan Ubaidullah bin Ziyad. Ketika berhadapan, maka penduduk Irak meninggalkannya. Allahu Akbar. Kemudian yang ke-8, dengan sebab kematian Husain, maka syaitan menyebarkan 2 macam bid'ah. Berkata Syekhul Islam bin Taimiyah di kitab yang sama, wasara syaitan bisabab qatl al-Husain radhiyallahu anhu yuhdithu lin-nas bid'atain. Maka jadilah syaitan dengan sebab pembunuhan Husain, terbunuhnya Husain radhiyallahu anhu, memunculkan, mengadakan kepada bagi manusia 2 macam bid'ah. Syaitan membuat 2 macam bid'ah dengan sebab terbunuhnya Husain. Bid'ah yang pertama apa? Bid'atul hazan wan nauh yaum Asyura. Bid'ah kesedihan dan ratapan pada hari Asyura. Di negeri kita ini sudah mulai tuh, di Senayan, di mana? Di tempat-tempat Rafidhah meratap. Ini dibuat oleh syaitan. Dari menampar pipi, berteriak, menangis, meratap, merobek-robek, sampai kata Syekhul Islam mencaci kaum salaf, melaknat mereka, memasukkan orang yang tidak berdosa ke dalam orang-orang yang berdosa. Para sahabat seperti Abu Bakar, Umar tidak tahu menahu dimasukkan, padahal tidak punya dosa apa-apa. Yang punya dosa dan yang terjun ketika itu, ya, sampai mereka mencaci maki as-sabiqun al-awwalun. Kemudian dibacakanlah riwayat-riwayat tentang kematian Husain yang kebanyakan adalah bohong, karena tujuannya adalah untuk membuka pintu fitnah perpecahan di kalangan umat. Kemudian Syekh mengatakan, wa kanatil Kufah biha qaumun minasy-Syiah al-muntasirin lil Husain. Di Kufah ada kaum dari Syiah yang membela Husain. Wa kana ra'suhum al-Mukhtar bin Abi Ubaid. Ketuanya adalah Mukhtar bin Abi Ubaid al-Kadzdzab. Al-Kadzdzab karena mengaku sebagai orang yang menerima wahyu, sebagai nabi.
wa qaumun minan nasibatil mubghidin li Ali radhiyallahu anhu wa auladihi wa minhum Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Dan di Kufah juga ada satu kaum nasibah, orang-orang yang membenci Ali dan anak-anaknya. Di antara mereka adalah Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Wa qad thabata fi sahih 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dan telah sabit, telah datang di kitab sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwa beliau bersabda, sayakunu fi Thaqif kadzabun wa mubirun, akan muncul pada kaum Thaqif seorang pendusta dan mubir. Fakana dzalika asy-Syi'i huwal kadzdzab, maka yang Syi'i ini adalah kadzdzab, si pendusta, Al-Mukhtar bin Abi Ubaid. Wa hadza an-nasibi huwal mubir, fa ahdatha ulaika al-hazan wa ahdatha haula'i surur. Yang satu membuat ratapan, bid'ah ratapan, yang satu membuat bid'ah kegembiraan. Dan mereka pun meriwayatkan hadis-hadis, barang siapa yang meluaskan keluarganya pada hari Asyura, maka Allah akan meluaskan hari-hari setahun itu. Ya, dibuatlah hadis-hadis tentang barang siapa yang memakai celak pada hari Asyura, maka tidak akan terkena sakit mata selama setahun. Barang siapa yang mandi pada hari Asyura, maka tidak akan sakit pada tahun itu. Barang siapa yang memakai celak, meluaskan keluarganya, memberikan makan, dan lain-lain. Ini bid'ah yang ditimbulkan tadi dari golongan yang bergembira karena kematian Husain, menganggap bahwa Husain adalah pemberontak. Maka syaitan menimbulkan dua bid'ah besar dengan sebab kematian terbunuhnya Husain. Bid'ah ratapan orang-orang Rafidhah, dan bid'ah bergembira ria. Karena itu para khatib ini, para penceramah ini, orang-orang juhala yang tidak mengerti ilmu riwayat, yang tidak bisa menundukkan tarikh gimana sebenarnya, dia sebetulnya masuk ke dalam kelompok Hajjaj bin Yusuf, membawakan riwayat-riwayat palsu tentang keutamaan hari Asyura. Barang siapa yang memberi makan anak yatim, barang siapa yang mandi, barang siapa. Ini dari kelompok Hajjaj bin Yusuf yang bergembira atas kematian Husain, yang mengatakan bahwa pembunuhan terhadap Husain adalah hak. Kan barangkali antum sering dengar, ya kan? Lebaran hari yatim. Lebaran anak yatim, bergembira, memberi makan, meluaskan keluarga, memakai celak. Ini hadis-hadis palsu yang dibuat oleh orang-orang kelompok pertama yang bersifat gulu, melampaui batas atas kematian Husain. Bergembira, bid'atus surur, kata Syekh bid'ah surur, ya, wa kadzalika bid'atus surur wal farh. Demikian juga bid'ah surur. Jadi syaitan menciptakan dua bid'ah. Pertama bid'ah kesedihan ratapan, kedua bid'ah kegembiraan. Bid'ah kesedihan ratapan, menangis terus. Kematian Husain, hujan turun, hujan darah, batu kalau digali ada bekas darah Husain, dan seterusnya. Merobek-robek pakaian dan seterusnya. Lihat orang-orang Syiah di Iran dan di Indonesia ini. Satu bid'ah kegembiraan, kesenangan, kelapangan karena kematian Husain. Maka dibuat juga hadis-hadis palsu. Barang siapa yang mengembirakan keluarga, yang itu mengusap anak, lebaran anak yatim nih sekarang nih, katanya begitu, ya kan? Lebaran anak yatim. Allahu Akbar. Ini bid'ah dibuat oleh orang-orang yang membenci Husain. Pada Husain radhiyallahu taala anhu, mazluman syahidan, dan wajib bagi kita mencintai sahabat yang mulia ini, cucu Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dengan tidak melampaui batas dan tidak mengurangi haknya. Sama perjalanan sebagaimana perjalanan Ahlus Sunnah wal Jamaah.
Kita tidak mengatakan bahwa Husain adalah imam yang maksum. Tidak. Kita juga tidak mengatakan bahwa pembunuhan Husain memang hak. Tidak. Pembunuhan Husain adalah sebagaimana dikatakan Ahlus Sunnah merupakan maksiat kepada Allah dan Rasulnya. Itulah barangkali sedikit dari sekian banyak cerita ini dan sejarah-sejarah yang lain yang ditulis oleh para ulama, yang ada sanadnya harus diperiksa, dilihat keterangan para ulama, yang tidak ada sanadnya ditinggalkan. Yang ada sanadnya apabila lemah dikumpulkan, dilihat ada syawahid yang tidak sesuai dengan qawaid hadithiyah dalam ilmu hadis. Ya. Di mana bisa merujuk tentang Yazid Muawiyah? Pertanyaan yang bagus sekali. Tadi kelewatan, alhamdulillah. Ya. Ini dia, saya bacakan. Minhajus Sunnah 557, juz Rabi'. Wa qad ruwiya bi isnadin majhul. Lihat. Wa qad ruwiya bi isnadin majhul. Dan sungguh telah diriwayatkan dengan sanad yang majhul bahwa ini sesungguhnya kepala Husain ini dihadapkan ke Yazid. Kepalanya dibawa ke Yazid. Dan Yazidlah yang menusuk-nusuk itu. Wa hadza ma'a annahu lam yathbut fa fil hadits ma yadullu ala annahu kadzib. Riwayat ini selain tidak sah secara riwayat karena isnadnya majhul, maka dalam hadis cerita itu juga menunjukkan bohong. Kenapa? Fa innal ladzina hadaru nuktahu bil qadib minas sahabah lam yakunu bisyam wa innama kanu bil Iraq. Ini cerita ini yang menunjukkan kebohongannya. Yazid kan di Syam, ini di Irak. Kejadian di Irak. Dan sahabat yang hadir ketika itu bukan di Syam tapi di Irak. Jelas ini kebohongan bahwa yang mengatakan yang menusuk-nusuk itu Yazid. Tidak. Saya lanjutkan. Walladzi naqaluhu ghairu wahidin. Sedangkan riwayat yang meriwayatkan bukan hanya satu orang tapi banyak, anna Yazid lam ya'mur biqatlil Husain. Sesungguhnya Yazid tidak pernah memerintahkan untuk membunuh Husain. Tidak juga berkeinginan seperti itu. Bal kana yakhtar ayyukarrimahu wa yu'azzimahu. Bahkan dia memilih agar Husain memuliakan dia, mentakzimkannya. Bahkan dia memilih bahwa dia yang keinginan dia adalah memuliakan Husain dan membesarkan Husain, kama amarahu bidzalika Muawiyah radhiyallahu anhu. Sebagaimana bapaknya Muawiyah telah memerintahkan Yazid untuk memuliakan, membesarkan Husain. Maka tatkala Husain datang yakni ke Irak, wa alima, dan dia tahu anna ahlal Iraq yakhzalunahu atau yukhzilunahu wa yuslimunahu. Dia tahu bahwa penduduk Irak ini yang berjanji kepadanya bahwa akan membela dia dan membaiatnya akan menghinakannya dan menyerahkannya. Maka Husain berkehendak untuk kembali kepada Yazid, kembali ke kotanya atau kembali ke perbatasan. Famana'uhu, mereka mencegahnya. Jadi ketika Husain tahu penduduk Irak yang memanggil dia ini berkhianat, maka dia akan bergabung pada Yazid, jamaah.
atau dia akan pulang ke kotanya tinggal, atau dia tinggal di perbatasan jihad. Salah satu dari tiga ini. Salah satu dari tiga. Tetapi penduduk Irak tetap menghalangi. Jangan, ditawan Husain itu, tidak bisa. Lalu dihadapkan ke pasukan Ubaidullah bin Ziyad. Mereka lari, membiarkan Husain sendiri. Itu dia. Jadi apa yang dikatakan oleh Ibnu Abbas dan para sahabat ini benar. Jangan pergi, jangan pergi, saya khawatir engkau akan dibunuh. Kalaupun engkau mau pergi, engkau pergi saya sendiri, keluargamu biarkan sini. Jangan pergi, jangan pergi. Husain tetap pergi. Saya sudah istikharah, saya akan pergi. Tapi Husain tawadhu'nya tinggi. Tidak ada satupun nasihat yang dia tolak, tapi dia jazakallah khairan. Kali ini nasihat yang besar dari orang-orang alim, dari para sahabat, pembesar-pembesarnya yang ada di Mekah ketika itu, yang ada di Mekah ketika itu. Famana'uhu min dzalika hatta yasta'sirahu, sampai mereka pun, sampai dia yakni tertawan, tahan. Faqataluhu hatta qutila madhluman syahidan radhiyallahu anhu. Maka mereka pun memeranginya sampai dia terbunuh, teraniaya dan syahid radhiyallahu anhu. Wa anna khabar, ketika berita pembunuhan terhadap Husain sampai kepada Yazid dan keluarganya, sa'ahum dzalik, mereka merasa susah dan sedih, wabakau, dan mereka pun menangis ala qatlihi, atas pembunuhan Husain. Nah, dari sini ketahuan riwayat yang palsu itu, bahwa Yazid bergembira bersama. Enggak, ini Ahlus Sunnah yang menulis, imam dan para ulama menulis seperti ini, bahwa Yazid tidak memerintahkan pembunuhan dan tidak berkeinginan, bahkan Yazid memuliakannya, membesarkannya sesuai perintah bapaknya Muawiyah. Engkau harus memuliakan, membesarkan Husain. Setelah Hasan wafat, enggak ada ahlul bait terbesar selain Husain. Ali sudah wafat, Hasan wafat, siapa ahlul bait terbesar? Husain. Tidak ingat kisah Nabi menyelimuti Ali, Hasan, Husain dan Fatimah? Ya Allah, inilah ahli bait saya, ini ahli bait saya. Maka ahli bait terbesar ketika itu Husain radhiyallahu taala anhu, agar kaum Rafidhah menyaksikan bahwa kita Ahlus Sunnah sangat membesarkan dan memuliakan ahlul bait Rasul. Ahlul bait yang benar, yang benar-benar ahlul bait. Wa baqau ala qatlihi, mereka menangis karena pembunuhan terhadap Husain. Berkata Yazid, la'anallahu ibna Mirjana, semoga Allah melaknat ibnu Mirjana, kalau nggak salah Mirjana, yakni Ubaidullah bin Ziyad. Ubaidullah, semoga Allah melaknat Ubaidullah bin Ziyad. Yani kenapa dia membunuh Husain? Alangkah baiknya kalau sekiranya ada di antara dia dengan di antara Husain rahim, kasih sayang. Tentu dia tidak akan. Kalau ada di hatinya sayang pada Husain, ada ikatan rahim, kasih sayang, tentu dia tidak akan membunuhnya. Saya redha, sudah suka, cukup bagi saya kalau penduduk Irak itu taat tanpa harus membunuh Husain. Kemudian Yazid jahaza ahlahu bi ahsanil jihaz, memberi apa namanya? Mempersiapkan yakni perlengkapan untuk keluarga Husain yang ditinggal mati oleh Husain, mengirimnya ke Madinah. Lakinnahu, di sini keadilan Ahlus Sunnah nih. Tetap Yazid seperti ini, tapi dari satu sisi tindakannya tetap salah. Kenapa? Lakinnahu ma'adzalika man tasara lil Husain. Akan tetapi
dia tetap tidak membela Husain. Wala amara biqatli qatilihi wala akhadha bi tha'rihi. Dia tidak memerintahkan untuk membunuh pembunuh Husain. Ini letak kesalahannya. Itu. Berarti Yazid ada hasanat, ada sayyiat. Seperti raja-raja yang lain. Dia pun berperang jihad. Bahkan dalam pemerintahannya keluasan negeri-negeri Islam. Jadi Ahlus Sunnah mendudukkan pada tempatnya masing-masing. Tidak bersikap gulu melampaui batas dalam membenci, dan tidak bersikap gulu melampaui batas dalam memuji. Pertanyaan yang bagus sekali. Bagaimana pandangan Ahlus Sunnah tentang penganiayaan orang-orang Syiah pada hari Asyura? Penganiayaan terhadap diri mereka barangkali tadi sudah saya jelaskan, bid'ah yang dibuat oleh syaitan. Wa kullu bid'atin dhalalah, bukan dari Islam. Islam berlepas diri dari itu. Udah dijawab apa yang dilakukan Yazid. Yazid marah saja kepada Ubaidullah bin Ziyad. La'nat, Allah melaknat. Ternyata dia tidak membalas, dia harusnya dia qisas. Iya betul, laknat mungkin ta'yin. Wallahu a'lam. Mungkin ta'yin. Karena memang Yazid tidak pernah memerintahkan jangan bunuh, dan harus memuliakan, membesarkan Husain. Karena ini wasiat bapaknya Muawiyah. Dan cukup bagi dia asal penduduk Irak jangan memberontak. Sudah. Ini pendurhaka besar Ubaidullah memang. Zaid bin Arqam mau ditebas kepalanya. Zaid bin Arqam sahabiyun jalil. Kalau sekiranya yang sayang antum ini udah tua, akalnya rusak. Kalau tidak saya penggal ke lehermu. Pendurhaka besar. Allah hukum dia di dunia. Dipenggal lagi kepalanya oleh Mukhtar bin Abi Ubaid Al-Kadzdzab. Hina, kematiannya hina juga. Dia dan para pengikut dipenggal-penggal kepalanya. Di satu keran apa dibawa ke kepala-kepala. Begitu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.